Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Jumat 24 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengucapkan selamat Natal tahun 2021 kepada umat Kristiani Indonesia. Ucapan itu ia sampaikan dalam sebuah video resmi. Tidak hanya ucapan selamat, Yakut juga mengucapkan doa. Dia berdoa agar berkat Tuhan diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Kata Yakut di dalam berita yang diterima pada Rabu 22 Desember yang lalu. Pada kesempatan itu, Yakut juga membahas soal tema perayaan Natal tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dia juga menilai tema tersebut sangat relevan dengan situasi bangsa Indonesia. Ia juga mengingatkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dia pun juga berharap agar tema persaudaraan pada Natal kali ini bisa merekatkan berbagai elemen masyarakat Indonesia. Nah, pemirsa, sebenarnya bagaimanakah hukum mengucapkan selamat Natal, bagaimanakah hukum mengikuti perayaan Natal, dan bagaimanakah hukum seorang pejabat muslim menyelenggarakan Natal di ruang publik? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang anggota Hilmi, Ustadz Khairun Nugroho. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Khairu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz? Ya, khair. Alhamdulillah. Ya, baik, Ustadz. Menyikapi terkait dengan hal tersebut, ini kan sebagaimana kita ketahui juga, meski Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini telah mengeluarkan fatwa haramnya umat Islam terlibat dalam perayaan Natal. Namun banyak yang tidak mengindahkan fatwa tersebut. Toleransi dan persatuan, maksud kami toleransi dan persatuan kerap kali dijadikan sebagai dalihnya. Keadaan semakin runyam ketika ada sejumlah tokoh dan ulama yang kemudian melegitimasi bolehnya mengucapkan selamat Natal dengan berbagai dalil yang telah disimpangkan sedemikian rupa. Nah, Ustadz, bagaimanakah sesungguhnya hukum mengucapkan selamat Natal dan melibatkan diri di dalam perayaan Natal dan hari raya agama-agama yang lainnya, dan kemudian bagaimanakah hukum seorang pejabat muslim menyelenggarakan perayaan Natal di ruang-ruang publik ini? Mohon penjelasannya ini, Ustadz Khairu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur ya kepada Allah semenjak tahun 1981 MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Ya. Pada waktu itu para alim ulama memperhatikan antara lain bahwa perayaan Natal bagi orang-orang Kristen merupakan ibadah. Ya. Para alim ulama juga menimbang ya, bahwa umat Islam agar tidak mencampur adukan akidah dan ibadah mereka, yaitu akidah dan ibadah umat Islam, dengan akidah dan ibadah umat yang lain. Ya. Mereka juga mempertimbangkan bahwa umat Islam harus berusaha menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hal ini tetap juga menjaga kerukunan antar umat beragama, yang dalam istilah sekarang toleransi beragama. Tentu seharusnya kita umat Islam memahami fatwa MUI ini ya, dengan berusaha kita para alim ulama menjelaskannya dengan mendalam hingga diyakini kebenarannya dan diamalkan ya, sehingga umat Islam tidak terjerumus kepada subhat dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan
tidak mengikuti kegiatan-kegiatan natal tersebut. Ya. Tentang pernyataan tadi Mas Ajis ya, bahwa terkadang toleransi dijadikan dalih. Ya. Seharusnya toleransi itu dipandang dengan perspektif Islam. Dan kita sudah sama-sama paham bahwa perspektif Islam itu adalah al-hukmu alal waqi min wijhatin nadar Islam. Ya. Jadi menghukumi fakta, fenomena, termasuk tentang toleransi itu dari pandang Islam. Di situ kita harus mencermati tentang fahmul waqinya, fakta dan realitanya, kemudian fahmun nasnya dengan mendalam, dan juga rabtul waqi bil maklum. Ya, rabtul waqi bin nas. Jadi memang kalau tadi dinyatakan juga ada sejumlah ulama ataupun tokoh masyarakat yang melegitimasi bolehnya mengucapkan selamat Natal dengan berbagai dalil yang disimpangkan tadi. Saya berharap ini bukan karena kepentingan politik sesaat ya. Mungkin ada kekurang cermatan di dalam mempertimbangkan ketiga aspek tersebut di atas ya. Bahwa tadi pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya hukum mengucapkan selamat Natal dan melibatkan diri dalam perayaan Natal dan hari raya agama-agama lain ya. Sekali lagi, langkah pertama kita adalah hukmul waqi. Bagaimana menghukumi fakta tentang mengucapkan selamat Natal ya. Di dalam bahasa Arab ada istilah tahniah. Tahniah itu adalah dari awal katanya hanna'a yuhanni'u tahni'atan. Artinya menggembirakan, membahagiakan, menyenangkan. Akar katanya sebenarnya hani'a ya, bergembira atau senang. Cuman ada afiksasi ya, jadi hanna'a. Jadi fungsi dari tahni'ah ini secara umum tadi memberikan kegembiraan, memberikan kesenangan, bahkan di dalamnya ada doa sebagaimana dikutip ya di dalam Mu'jam Lughatul Fuqaha. Di situ bahwa tahni'ah itu adalah disampaikan al-mubarakah bin ni'mah. Nah, ada harapan semoga orang yang diucapkan itu mendapatkan keberkahan. Ya. Tentu kalau tahniah secara umum boleh. Tapi kan ini tahniahnya pada masalah Natal, ya. Oleh karena itu kita juga harus memahami Natal itu dari persepsi bagaimana orang yang merayakan Natal, ya. Dan kalau kita merujuk dari pernyataan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI ya, baik itu tahun 2019 ya, mereka menyatakan dengan penuh sukacita kita, kata mereka, merayakan pesta kelahiran Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, Raja Damai dan seterusnya ya. Pada tahun 2020 juga demikian ya, PGI dan KWI mereka menyatakan Natal adalah berita sukacita ya, karena juru selamat Sang Raja Damai, Allah bersama kita. Nah, ini kan ibadah mereka. Ini juga kan keyakinan mereka. Ini bertentangan dengan akidah dan ibadahnya kaum muslimin ya, bahwa kita menyatakan Allah tuh esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berbeda dengan mereka ya. Jadi berdasarkan pemahaman fakta bahwa ucapan selamat itu pada Natal itu berarti mengucapkan selamat bahwa Tuhan itu Yesus itu sebagai Tuhan, sementara keyakinan kita Isa itu sebagai nabi, ini tidak boleh ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala itu merekam ucapan mereka, wa qalu, kata Allah, ittakhadar rahmanu walada. Mereka itu ya menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak ya. Ini pernyataan ini ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan ya bahwa itu adalah bentuk kekufuran. Kita bisa telaah antara lain di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah dia Al-Masih ibnu Maryam. Ini tegas, ada laqad gitu ya. Orang ahli bahasa Arab pasti mengerti. Demikian juga pada ayat yang ke-73-nya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah.
sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga itu. Ya. Jadi sekali lagi, berdasarkan pemahaman fakta tadi dan pemahaman nas yang tepat tadi, bahwa pernyataan ucapan selamat yang berhubungan dengan Natal, hukumnya haram. Gitu. Ya. Demikian Mas Ajis. Ya, baik Ustadz. Lantas kemudian ini kalau kita lihat juga ada sebagian yang kemudian juga membolehkan ucapan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani yang tidak memerangi kaum Muslim. Ya, mereka kemudian juga berdalil ya dengan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang kemudian itu dengan menganggap itu adalah bagian dari albir atau kebaikan yang disyariatkan di dalam ayat tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz Khairu mengenai hal tersebut ini Ustadz? Ya, tadi saya ada yang kelupaan satu ya, pertanyaannya itu bagaimana hukum seorang pejabat Muslim menyelenggarakan perayaan Natal ya, itu komentari dulu baru kemudian pertanyaan berikutnya. Sekali lagi Rasulullah SAW ketika mengangkat pejabat antara lain misalkan Mu'adz bin Jabal, beliau angkat menjadi gubernur di Yaman ya. Kemudian beliau juga mengangkat Ali bin Abi Thalib jadi pejabat sebagai kodi ya, hakim pada waktu itu di Yaman. Karena penduduk Yaman itu ahli kitab, sangat pandai, sehingga harus dikirim para pejabat yang pandai juga ya. Apa yang dititahkan Rasulullah kepada para pejabat itu? Beliau mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Hai sumakun, di manapun kalian berada. Jadi yang pertama titahkan Rasulullah kepada para pejabat bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan melaksanakan menjauhi semua larangannya ya. Dan yassira wala tu'assira basyira wala tunafira ya. Berikan kabar gembira kepada mereka dan jangan dipertakut. Jadi untuk para pejabat tidak perlu mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan menjaga bahwa mereka bisa beribadah dengan baik, dengan tenang ya. Ini kan sikap adil ya bagi pejabat, itu lebih relevan daripada menyatakan kebolehan, memberikan contoh yang tidak baik. Justru ini akan menimbulkan perpecahan di internal kaum muslimin sendiri ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian kalau tadi ada pernyataan seorang ustadz yang bahwa mengucapkan Natal itu bagian dari albir, maka kita harus telah terlebih dahulu surat tersebut. Baik, walaupun singkat kita coba pahami bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullah. Nah, perhatikan kalimatnya, Allah memang tidak melarang. Nah, tapi yang disebutkan terlebih dahulu adalah anil ladzina lam yuqatilu, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Minal kuffar, dari orang-orang kafir, fiddin, dalam masalah agama. Walam yukhrijuhum, dan mereka itu, orang-orang kafir itu, kata Allah, tidak mengeluarkan kalian, tidak mengusir kalian, min diyarikum, dari tanah air kalian. Ya. Antabaru, boleh kalian apa tadi predikatnya belum, untuk berbuat baik. Wahum tuksitun, watuksitu, dan kalian berbuat adil ilaihim, kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil ya. Memang kalau kita perhatikan ya pendapat para ulama terdahulu, Imam Syuyuti, bahwa turunnya ayat ini itu sudah dinasah ya, karena ayat ini turun sebelum perintah jihad ya. Kemudian Imam Mawardi juga mengutip pendapat dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga ya, luar biasa. Ini juga beliau mengatakan ayat ini sudah dinasah. Kalaupun ayat ini bisa dipergunakan, tetap dalam keumumannya. Apa yang disebut dengan keumuman dalam ayat ini, yaitu bahwa antabaru itu bentuknya umum ya. Misal ya, kalau seseorang di antara rekan-rekan kita pemimpin yang non muslim misalkan ya, di perusahaan dia dapat suksesan, keuntungan, kita ucapan selamat, selamat dapat untung ya dalam perusahaan, atau selamat naik jabatan ya, atau selamat ya anaknya
berprestasi itu boleh, itu aspek-aspek umum. Tapi dalam masalah akidah dan ibadah tetap tidak boleh, gitu. Karena para alim ulama sudah sangat paham sebenarnya, ya. Ayat ini bersifat umum, tapi kalau sudah ada dalil yang mentafsis, ya, seperti tadi Al-Ikhlas, Al-Kafirun, sungguh banyak, ya, kemudian juga Al-Maidah, itu jadi tidak boleh karena akan tasabbuh bil kuffar, ya. Jadi kalau tahniahnya pada bidang bilang tentang keduniaan silahkan, tapi kalau tadi tahniahnya pada bidang akidah dan ibadah itu tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas Ajis. Ya, baik, Sat. Kemudian kalau kita melihat di bulan Desember tahun-tahun sebelumnya, ini kan suasana Kristiani begitu terasa ya di sekitar kita. Bahkan aksesoris khas Natal ada di mana-mana. Lagu-lagu Kristiani juga diperdengarkan, sehingga para pelayan dan pegawai dari sebuah perusahaan, itu mereka diwajibkan atau diharuskan memakai atribut Natal dan aksesorisnya, yakni Sinterklas itu. Dan tidak sedikit di antara mereka ini adalah seorang Muslim, ya. Bahkan ada yang berkerudung begitu kalau kita lihat di berbagai macam media yang beredar. Nah, seringkali kita ketahui bahwasanya mereka ini terpaksa jika tidak melakukan maka akan takut diberhentikan atau di PHK. Nah, jika seperti itu, ini kemudian bahayanya bagi umat Islam ini bagaimana, Sat? Ya. Subhanallah ya, kita umat Islam tentu bersedih ya melihat kaum muslimin yang bekerja pada non-muslim dipaksa untuk mengikuti keinginan kaum liberal tadi ya. Seolah-olah toleransi, tapi ini kebablasan kan gitu. Jadi atas nama toleransi, tapi toleransi yang benar kan tadi sebenarnya pada bidang kemanusiaan ya. Ketika kita beribadah, mereka ya kita tidak mengganggu mereka, menjaga mereka gitu. Tapi dalam masalah akidah dan ibadah itu tidak diperkenakan. Jadi apabila ada pemaksaan sebuah perusahaan pada para pegawai yang mengharuskan memakai atribut Natal, ini jangankan tidak sesuai tadi dengan penjelasan Al-Quran ya, lakum dinukum waliyadin, ya, la ikraha fiddin, ini ayatnya itu sangat luar biasa. Ini mah berdasarkan hak asasi manusia saja itu tidak sesuai ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 saja ini tidak sesuai. Antara lain pasal 29 misalkan ya, bahwa negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Umat Islam sebagai ketika bekerja kan dia memiliki syariatnya, tidak boleh keyakinannya diganggu sita ataupun ibadahnya kemudian diganggu, kemudian dipaksa untuk menggunakan pakaian ibadah orang lain begitu ya. Tentu ini ahli hukum yang nanti harus maju ke depan ya. Kemudian memang ini juga menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ya, Al-Haytami, beliau menyatakan bahwa wa minal akbahi bid'ah. Luar biasa ini. Di antara bid'ah yang paling buruk adalah kaum muslimin mengikuti kaum Nasrani dalam hari raya mereka gitu. Dan meniru mereka dengan memakan makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka dan menerima hadiah dari mereka. Ya. Jadi biarkanlah umat Nasrani beribadah dengan dengan tenang ya di antara keluarga mereka sendiri tanpa kehadiran kita, karena di dalam hati kecil mereka ini orang munafik kok ya menyatakan di mulut manis padahal hatinya bertentangan gitu. Pasti mereka tidak suka ya kalau orang Nasrani yang taat gitu ya, seperti itu. Jadi kita umat Islam seharusnya membiarkan mereka beribadah dengan baik ya, sesuai dengan kepercayaan mereka gitu. Tanpa mengganggu, kita turut serta dengan mereka. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Lantas kemudian kalau kita lihat juga di berbagai macam media ya, di hampir semua media terutama media elektronik, ini kan kita lihat ini banyak dijejali dengan acara-acara yang bernuansa Natal dan juga Tahun Baru. Nah, apakah semarak Natal ini syarat dengan proyek westernisasi atau kebarat-baratan begitu, dan apakah ini juga ada motif ekonomi dan juga motif politik di baliknya? Bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, memang salah satu proyek westernisasi ya, bagaimana pola pikir Barat ini menyeruak dalam tubuh kaum muslimin, antara lain adalah dengan pluralisme.
ya, atau moderat, gitu. Ya, Islam moderat istilah sekarang. Padahal istilah pluralisme ini MUI juga tahun 2005 itu sudah mengharamkan, ya, bahwa adanya keyakinan bahwa semua agama benar, ya. Kalau keterangannya menurut kepercayaan masing-masing, iya. Tapi kalau misalkan umat Islam menyatakan agama yang lain benar, ya, itu akan merusak akidah kita sebagai umat Islam. Demikian juga tentu sebaliknya, ya, mereka juga tidak mau menyatakan yang sama. Oleh karena itu, jelas kita juga harus mensosialisasikan bahwa pluralisme beragama itu haram adanya. Demikian juga kalau kita perhatikan hadis Rasulullah SAW, ya, di dalam kitab Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la tataba'unna. Nah, ini luar biasa kalau dalam bahasa Arab itu betul-betul ada sumpah bahwa kalian akan mengikuti sunnahnya mangkana qablakum, ya, kepada kaum muslimin berhati-hati, ya, sibran ya, sehasta demi sehasta, dira'an bidira'in, ya, sejengkal demi sejengkal, hatta lau dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, ya. Kalaulah mereka, kata Rasulullah, mengikuti, mereka masuk ke dalam biang biawak, dalam gambaran sekarang kerusakan, gitu, moral, gitu, kalian akan ikutnya juga, ya. Jadi ketika ditanya siapa itu ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasr, itu adalah Yahudi dan Nasrani, ya, karena memang keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan kita dan ibadah mereka juga berbeda dengan ibadah kita. Jadi ini salah satu bagian dari proyek westernisasi, antara lain adalah pluralisme beragama, ya. Kemudian tadi tentang motif ekonomi, betul boleh jadi, ya, secara ekonomi ada keuntungan, tapi dalam pandangan Islam, dalam aktivitas ekonomi tidak cukup dengan keuntungan itu, ya, tetapi juga harus memperhatikan benefit, kebermanfaatan untuk ya seluruhnya, ya, baik bangsa Indonesia. Dan yang lebih utama adalah keberkahan, dan keberkahan itu adalah ketaatan pada Allah, gitu. Ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing itu adalah baru ada keberkahan, ya. Tapi kalau ibadah kita rusak, akidah kita rusak, Allah murka, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Maryam yang tadi disebutkan. Kemudian kalau tadi dikatakan bagaimana dengan motif politik, ya, memang kalau kita perhatikan, ya, perkembangan mulai dari dulu, ya, tentang hancurnya gedung WTC, ya, 11 September 2011 itu kan sudah ada pernyataan yang seolah-olah, ya, begitu, ya, umat Islam memang menjadi target, ya, untuk musuh secara politik karena dunia komunis itu sudah hancur. Siapa lagi yang menjadi rival secara politik? Ya, Islam itu sendiri, ya. Kemudian tahun 2006 juga sudah ada sebuah buku, ya, Building Moderate Muslim Network, ya. Dalam buku tersebut kan bagaimana upaya untuk mengadu domba kaum muslimin. Kaum muslimin itu ada yang radikal, ada yang fundamentalis, ekstremis. Padahal ini ada istilah-istilah mereka, ya, tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam Sunnah, ya. Sebaiknya kita membuang istilah-istilah itu sehingga kaum muslimin betul-betul innamal mu'minuna ikhwatun. Kita itu bersatu, ya. Apapun juga latar belakang ormasnya, politiknya, umat Islam adalah bersaudara. Seharusnya seperti itu, Mas Agus. Ya, baik, Sat. Lantas kemudian kalau kita lihat, ya, ini kan semaraknya perayaan Natal ini kan ada di mana-mana, ya. Apakah ini juga sebuah momentum, ya, momentum di mana Natal ini dijadikan ajang untuk mengemban misi penyebaran misi Kristen, begitu. Karenanya apakah umat Kristiani ini sangat serius, ya, di dalam merayakan Natal dan Tahun Baru untuk menarik minat dari kaum yang lain, ya, termasuk umat Islam sendiri. Nah, jika seperti itu, ini kira-kira dampaknya bagi umat Islam ini seperti apa ini, Ustaz? Bisa dijelaskan? Ya, memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sungguh kata Allah, mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadap milah ataupun agama
pola pikir, pola sikap, ya kehidupan kalian itu ya dengan Islam tadi. Jadi memang informasi dari Allah ini dalam Al-Quran ini menjadikan kita harus menjadi waspada. Ya, tentu kewaspadaan ini harus memperkuat diri kita, ya, karena apapun tantangan dari luar, misi misionaris itu, ya, tapi kalau misalkan umat Islamnya kuat, ya, pemikirannya berdasarkan Quran, ya, berdasarkan sunnah, ya, memahami Al-Quran dan sunnah dengan baik dan benar, tentu serangan pemikiran itu, serangan budaya itu akan mental gitu. Jadi lebih baik kita perkuat pemikiran umat Islam dengan pembinaan Saqafah Islamiyah dan perkuat pola sikap umat Islam dengan persaudaraan Islam dan memperkuat juga kepribadian dengan senantiasa berpikir dan berperilaku sesuai dengan Islam, ya. Dan tentu dampak seperti ini bisa dieliminasi, ya. Sekali lagi perkuat tubuh umat Islam dengan taskib al-ulumul Islamiyah. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Ini terakhir Ustaz. Ini kalau kita melihat ya, di realitas yang ada, ini kan negara dengan sistem demokrasi, ini tidak bisa melakukan penjagaan ya. Maksud kami tidak bisa melakukan penjagaan untuk akidah umat Islam itu sendiri. Lalu jika memang kondisinya seperti itu ya, bagaimana caranya agar umat Islam itu akidahnya itu bisa terjaga dari serangan budaya-budaya kufur begitu? Ya. Memang kita harus menyadari ya, selain tadi serangan budaya kufur dan hidup, kita juga tidak di dalam sistem Islami ya. Jadi mau tidak mau kita harus menguatkan akidah Islam kita ya. Akidah Islam yang dimaksud ini adalah seperti akidahnya para sahabat juga Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dua ayat terakhir surat Al-Baqarah menyatakan, "Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun." Ya, jadi yang sudah dapat sertifikat iman itu adalah para rasul dan juga orang-orang beriman yang terdahulu. Yang karakteristik mereka adalah sami'na wa ata'na. Ya. Untuk memiliki karakteristik yang sami'na wa ata'na, ya, dengan samanya akidah kita seperti akidahnya para rasul dengan para sahabat itu, tentu harus dibangun sebagaimana Rasulullah membangun akidahnya para sahabat. Ya. Beliau sebagaimana kalau sekarang kan kita membaca kitab-kitab Imam Syafi'i misalkan, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ma'bud bil istiqomah. Jadi mari berkuat akidah kita dengan mempelajari akidah Islam ini berdasarkan dalil, ya, baik dalil akli ataupun dalil nakli, ya. Dan dalil ini tentu akan mempengaruhi cara sikap berkehidupan kita, ya. Sehingga ketika kita memahami Allah lah menjadi sumber kebahagiaan kita, Rasulullah sebagai sumber teladan kita, ya, dan malaikat senantiasa mengawasi diri kita, tentu kita akan menjadikan akidah ini sebagai sesuatu yang holistik yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Dan memang di dalam sholat kan kita senantiasa menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mas Ajis. Ya baik, Masya Allah ini luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Khairu yang telah memberikan penjelasan yang luar biasa ya. Sehingga ini sangat jelas ya bagi kita umat Islam bahwa haram ya, haram hukumnya bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal dengan berbagai macam penjelasan tadi. Ya, mudah-mudahan ya umat Islam bisa menjaga akidahnya ya, menjaga keimanannya dari serangan budaya-budaya kufur. Baik, Ustaz, syukran jazakallahu khairan katsiran ya. Terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga panjenengan beserta keluarga ya senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz Khairu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ya. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.